dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Shalom, selamat pagi adik-adik Merdeka. Apa kabarnya adik-adik pagi hari ini? Ya, hari ini kita beribadah kembali, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana adik-adik, sudah siap? Sudah siap dengan Alkitabnya? Sudah siap dengan kidung cerianya ya Kak ya? Sudah siap dengan hatinya? Ya, kalau sudah siap, Kakak Tresya, Kakak Yuyu, ajak adik-adik semua, ayo bangkit berdiri yuk. Ya pintar, yang di rumah kita semua berdiri. Kita mulai ibadah ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 25. Buka Kidung Cerianya, Kidung Ceria 25. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Yuk, kita bernyanyi. Adik-adik di rumah, kalian sudah bergembira belum? Kakak Yuyun sudah bergembira? Kakak Yuyun sudah gembira adik-adik. Kakak Tresya juga udah gembira. Bagaimana adik-adik? Kakak mau ajak adik-adik masih terus bergembira ya. Kan kita baru aja memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Jadi harus semangat. Jadi kita nyanyi lagi adik-adik. Kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 66. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Ada ungkapan syukur yang boleh kami naikkan lagi Tuhan di pagi hari ini, karena Engkau sungguh baik bagi kami, sehingga kami anak-anak boleh hadir di pagi hari ini
untuk kami boleh datang bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami dalam sukacita, untuk kami beribadah di dalamnya. Ada firman yang hendak kami dengar, biarlah Tuhan Yesus boleh bersama-sama dengan kami, membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, ibadah kami di hari ini, dari awal pertengahan hingga selesai, kami serahkan di dalam pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak persilakan adik-adik duduk. Dan pada saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita akan memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan dari Hidup Ceria nomor 23. Anak-anak puji nama Allah. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Engkau urapi kami dan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur tadi ya adik-adik. Nah, cerita firman Tuhan kita hari ini tentang bersyukur atas kebaikan Tuhan. Adik-adik, bersyukur itu apa ya? Ya, bersyukur itu adalah berterima kasih. Berterima kasih, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Adik-adik, pernah nggak merasakan atau mengalami kebaikan Tuhan? Kakak rasa kita semua pernah mengalaminya ya adik-adik. Contohnya apa adik-adik? Kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita alami. Adik-adik masih ingat kan? Baru saja kita, bangsa Indonesia, semuanya sedang bersukacita merayakan hari kemerdekaan. Bangsa Indonesia mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah 76 tahun Tuhan sudah memberkati bangsa Indonesia. Indonesia sudah merdeka, dan bangsa Indonesia terus memohon kepada Tuhan supaya bangsa Indonesia terus semangat untuk maju, pantang menyerah, walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi, supaya bangsa Indonesia bisa mencapai masa depan yang lebih baik.
dan seluruh bangsa Indonesia bisa hidup rukun berdampingan satu dengan yang lain walaupun berbeda-beda. Nah, itu salah satu contoh kebaikan Tuhan buat bangsa Indonesia, adik-adik. Kemudian contoh kebaikan lagi yang kita rasakan setiap hari. Contohnya ketika kita di rumah, adik-adik di rumah bersama orang tua, bersama adik, bersama kakak. Nah, di sana adik-adik mendapat perhatian, kasih sayang dari orang tua. Ya kan adik-adik? Adik-adik diperhatikan, adik-adik dituntut oleh orang tua ketika belajar, ketika belum tahu apa-apa. Nah, itu adalah salah satu contoh kebaikan Tuhan buat adik-adik lewat orang tua. Nah, jadi karena Tuhan sudah berbuat baik kepada adik-adik, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Contoh kebaikan yang lain lagi banyak adik-adik. Kita masih sehat, kita kuat, kita masih punya semangat untuk belajar. Nah, itu semua adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada kita semuanya. Nah, karena Tuhan sudah memberikan banyak kebaikan kepada kita, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Caranya bagaimana, Kakak? Cara kita mengucap syukur kepada Tuhan yaitu dengan cara kita harus berbuat baik. Kita harus menyayangi orang tua, kita harus menyayangi adik kakak, kita harus dengar nasihat orang tua, kita tidak suka berkelahi, kita tidak suka bermusuhan, apalagi dengan adik atau kakak. Nah, Tuhan mau kita adik-adik semuanya harus hidup rukun dan damai. Dan terutama kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara kita berdoa dan kita selalu memuji Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini dalam kitab Mazmurnya tadi berisi tentang puji-pujian dan doa yang ditulis oleh Daud di dalam kitab Mazmur. Adik-adik masih ingat enggak? Siapa ya itu Daud? Daud adalah Raja Israel. Raja Israel yang sangat termasyhur atau terkenal adik-adik. Daud adalah orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Daud adalah orang yang rendah hati. Dan ketika Daud menghadapi masalah, Daud selalu bergantung kepada Tuhan, menaruh harapannya, minta pertolongan kepada Tuhan. Adik-adik masih ingat gak? Ketika Daud menghadapi Goliat. Nah, adik-adik pada waktu itu Goliat ya, yang badannya besar seperti raksasa dari menantang tentara Israel. Nah, pada waktu itu tidak ada satu orang pun adik-adik yang berani untuk menghadapi raksasa yang besar itu. Kira-kira siapa yang berani adik-adik? Iya, Daud yang berani menghadapi raksasa Goliat. Dia tidak takut sedikit pun. Karena apa ya adik-adik? Padahal Daud itu badannya kecil, sedangkan raksasa Goliat itu besar adik-adik. Tapi Daud tidak takut sedikit pun. Karena apa? Karena Daud percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolongnya. Daud selalu menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya karena
keyakinan kepercayaan Daud kepada Tuhan. Akhirnya Daud menang, mengalahkan Goliat yang begitu besar badannya, pakai baju perang yang lengkap. Raksasa Goliat itu punya pengalaman perang, sedangkan Daud tidak, adik-adik. Tapi Daud punya Tuhan yang bisa menolongnya di saat dia sedang dalam kesulitan. Dan Daud adalah orang yang mudah mengampuni. Dia tidak pendendam, adik-adik. Adik-adik masih ingat cerita Daud menghadapi Saul? Ketika Saul mengejar dan mau membunuh Daud. Kenapa pada waktu itu, adik-adik? Saul tahu bahwa Daud nantinya yang akan menggantikan Saul untuk menjadi raja. Tapi adik-adik, Daud mengampuni perbuatan Saul. Ketika Daud sudah menjadi raja, Daud tidak dendam. Ya, Daud tetap mengasihi keluarga Saul. Nah, adik-adik, Daud adalah orang yang sangat mengenal dan mengasihi Tuhan. Daud banyak sekali mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dan Daud juga banyak mengalami peristiwa pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, karena Daud merasakan banyak kebaikan Tuhan, maka Daud dalam hidupnya selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia rajin berdoa dan selalu memuji Tuhan dengan kecapinya, adik-adik, dengan alat musiknya yang dipegangnya. Dan selain itu, Daud juga selalu menuliskan syair puisinya tentang kebaikan Tuhan di dalam kitab Mazmur. Nah, di dalam kitab Mazmur itu juga Daud mengenalkan kepada kita semua bahwa kasih Tuhan itu tidak ada habisnya. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Dari dulu ada, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan akan terus mengasihi kita, mengasihi umat manusia. Nah, adik-adik, dalam kitab Mazmur itu juga Daud mau mengenalkan kepada kita semua bahwa Tuhan adalah sebagai Sang Pengampun, mau mengampuni semua dosa-dosa manusia. Tuhan juga sebagai penyembuh. Tuhan mau dan bisa menyembuhkan semua penyakit, adik-adik. Daud juga menuliskan di kitab Mazmur bahwa Tuhan adalah Maha Adil, Tuhan adalah panjang sabar, Tuhan adalah tidak pendendam, dan Tuhan sayang kepada siapa itu yang takut akan Dia, termasuk adik-adik dan juga kakak-kakak lain, apapun mama di rumah, papa di rumah. Kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, maka kita semuanya akan disayang oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua juga sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Kita juga sudah menerima kemurahan dari Tuhan. Kita semua juga sudah menerima perlindungan dari Tuhan. Kita juga semua sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Nah, jadi kita juga harus punya semangat untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan seperti saat sekarang ini, karena pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, yang membuat adik-adik belum bisa pergi ke sekolah, belum bisa pergi ke gereja. Tapi kita harus tetap bersyukur, ya adik-adik, karena walaupun situasinya seperti saat sekarang ini, adik-adik masih bisa sekolah walaupun dari rumah. Adik-adik masih bisa beribadah walaupun dari rumah secara online. Makanya kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Mungkin lewat peristiwa ini,
Ada maksud Tuhan adik-adik, supaya kita semua punya waktu lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga, untuk berkumpul dengan orang tua, untuk berkumpul dengan adik kakak. Nah adik-adik, karena kita semua adalah anak Tuhan dan kita sudah mengenal Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Adik-adik, memuji Tuhan tidak hanya lewat mulut saja yang kita ucapkan, tapi memuji Tuhan harus dari dalam hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah adik-adik, semoga Tuhan menolong kita, memampukan kita supaya kita selalu hidup di dalam Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, dan semoga kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain, walaupun di tengah-tengah kesulitan seperti saat ini, dimanapun dan kapanpun kita ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 38. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. yang adik-adik pastinya tadi sudah siapkan ya. Nah nanti persembahannya dilipat dengan baik, lalu dimasukkan ke dalam amplop PA. Nanti adik-adik serahkan sama orang tuanya ya. Sambil adik-adik di rumah mengumpulkan persembahan, kakak ajak kita semua membuka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria 217 dengan lagunya Beri Padanya. Kita nyanyikan bait pertama saja ya adik-adik. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa adik-adik. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ke Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami harus senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah boleh berikan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa di surga, mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan, terlebih
situasi yang masih sulit bagi kami karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Tuhan, tolong kami semua, biarlah kami menyadari untuk selalu menjaga kesehatan kami, mematuhi protokol kesehatan, supaya wabah pandemi COVID ini boleh segera berakhir di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana-Mu agar mereka boleh memimpin dengan adil dan bijaksana, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan akhirnya boleh membawa bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja Tuhan, bersama dengan pelayanan para pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pelayan-pelayan Tuhan agar dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat adik-adik pelayan kami dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kehidupan mereka setiap hari. Biarlah Tuhan sudah bisa menjaga, memelihara, dan Tuhan memberikan keselamatan, memberikan kesehatan bagi adik-adik klien kami dimanapun mereka berada. Kalaupun ada adik-adik klien kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Biarlah tangan kuasa Tuhan boleh menjamah mereka supaya adik-adik klien kami beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah Tuhan tetap menjaga, memelihara adik-adik kami dalam pendidikan, berikan kepintaran, dan berikan hikmat Tuhan, supaya adik-adik lain kami juga Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, tidak hanya mau mendengar firman-Mu saja, tapi mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Bapak, dan pada saat ini kami juga sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menerima dan Tuhan boleh memberkati, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan harus kita ingat bersama. Kita semua adik-adik sebagai anak Tuhan dan yang sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, kita harus patut mengucap syukur kepada Tuhan dan selalu memuji Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita mau bernyanyi dari Hidup Ceria 262. Apabila kita sukacita, kita nyanyikan 2 kali adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Kami sudah memuji Tuhan dan di dalamnya juga kami sudah mendengar firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan supaya kami boleh dengar-dengar akan firman Tuhan. Kami tidak mau dan tidak bisa hanya mendengar firman-Mu saja. Biarlah kami juga boleh menjadi
pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Allah Bapa di surga. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, memberkati dan menyertai kehidupan kami di hari-hari yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami kakak Layan, kakak Yuyun, kakak Kris, dan kakak Krisnya tidak lupa selalu mengingatkan adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi dari kami kakak Layan mau mengucapkan Dirgahayu